Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua dan putrinya yang cantik jelita bernama Darmi di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah karena sang ayah tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun untuk memenuhi kehidupan Darmi dan ibunya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, sang ibu bekerja di sawah ataupun ladang orang lain sebagai buruh upah-upahan. Sementara Darmi tumbuh menjadi seorang gadis yang manja. Apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Selain manja, Darmi juga seorang gadis yang malas. Ia hanya berdandan dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap hari Darmi selalu berjalan-jalan di kampungnya tanpa tujuan yang jelas. Ia hanya memamerkan wajah cantiknya dan sama sekali tidak mau membantu sang ibu mencari uang di sawah. Setiap kali ibunya mengajak bekerja di sawah, Darmi pun selalu menolak. Udah, bantu ibu kerja di sawah ya. Nggak mau ah, nanti kuku sumpit aku jadi kotor. Kamu gak kasihan akan dong hati ibu. Ngapain kasihan? Ibu kan udah tua, emang udah pantas kali kerja di sawah. Lagian muka keriput kayak gitu, emang ada cowok yang mau sama ibu? Dengar jawaban Darmi, sang ibu tak bisa berkata-kata. Dengan perasaan yang sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Namun, Darmi tetap saja tinggal di gubuk, terus mendandani dirinya agar terlihat cantik. Setelah sang ibu pulang dari sawah, Darmi meminta uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat-alat kecantikan. Udah pulang? Mana upahnya? Upahnya kan itu. Mana upahnya? Jangan, nah itu kan buat beli buat hari ini. Bedak aku kan udah habis, mending buat aku beli bedak. Jangan nak, jangan. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari bekerja, si Darmi meminta lagi uang upah yang diperoleh ibunya untuk membeli alat kecantikan yang lain. Keadaan itu terjadi setiap hari. Suatu hari, sang ibu mencoba untuk membujuk anaknya agar mulai mengubah tabiat buruknya. Ibu, mana uangnya? Mending kamu bantu ibu kerja di sawah. Ibu kan sudah tua. Jika ibu dipanggil Tuhan lebih dulu, maka ibu tidak khawatir lagi terhadap kehidupanmu. Kita itu orang miskin, nak. Kita harus tetap bekerja untuk makan. Lagian siapa suruh jadi orang miskin? Aku kan gak minta kamu jadi ibuku. Baiklah, nak. Ibu mohon agar kamu tidak mengurung diri terus-menerus di rumah. Kalilah lingkunganmu agar ibu tenang jika ibu nanti dipanggil Tuhan. Sang ibu pun sedih mendengar ucapan yang terlontar dari mulut anaknya sendiri. Hari berganti hari, akhirnya sang anak mau menuruti kehendak ibunya. Ia tidak keberatan untuk kemanapun bersama sang ibu. Tetapi anaknya ini mengajukan sebuah syarat bahwa ibunya tidak diperbolehkan untuk mengakui bahwa ia adalah ibunya di depan umum. Sebagai seorang ibu, tentulah hatinya teriris mendengar itu. Namun sang ibu pun menyetujuinya. Ibu, mau kemana? Ibu mau ke pasar, dok. Kamu ikut? Yaudah deh, aku ikut. Tapi syaratnya, ibu harus jalan di belakang aku. Kapan, dok? Ya aku malu loh kalau misalnya jalan sampingan sama ibu. Kenapa harus malu, dok? Ibu ini kan orang tua kandungmu. Ya ibu ngaca aja sendiri. Pakaian lusuh, udah keriput, tua. Aku malu gak punya orang tua kayak ibu. Udah kalau gitu, dok. Kamu siap-siap ya ikut ibu ke pasar. Walaupun sedih, sang ibu pun menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Si Darmi berjalan di depan, sedangkan sang ibu mengikutinya dari belakang sambil membawa keranjang. Walaupun keduanya mereka adalah ibu dan anak, penampilan mereka kelihatan sangat berbeda, seolah-olah bukan dari keluarga yang sama. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek agar orang di jalan yang melihatnya akan mengagumi kecantikannya. Ketika mereka mulai memasuki desa, orang-orang desa mengenangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan mereka di situ. Terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang jalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang-orang bertanya-tanya. Tengah perjalanan, Darmi bertemu dengan seseorang. Mungkin jangan-jangan boleh gitu, kita boleh seuzon atau Kamu mau kemana? Aku mau kenalan sama dia. Serius? Iya. Aku mau ikut dong, mau gak ya? Yuk. nama aku Dari. Kenalin aku Lala. Kenalin aku ini. Di belakang kamu. Oh, iya. Pembantu doang kok. Ya, aku kan di kamu. Hah? Gila ya? Enggak lah.
Kamu nggak boleh begitu walaupun dia pembantu kamu. Ya dia tuh tetap membantu aku kok. Tau nggak, dia tuh bodoh banget. Kan aku pengennya makan daging, bukan nasi kecap doang. Dia kadang-kadang ngajak aku makan nasi kecap mulu. Kamu tetap nggak boleh begitu, begitupun dia pembantu kamu. Ya dia sudah ngasih makan kamu, nyiapin makan kamu. Ibu Darmi yang mendengar itu pun mengelus dada dan ingin menangis, tetapi ia menahannya. Seperti disambar petir sang ibu mendengar ucapan putrinya. Namun ia hanya terdiam sambil menahan rasa sedih. Jadi dia pembantu kamu doang. Yaudah deh, maaf ya kami nggak tahu tadi. Iya, kita nggak tahu ya. Udah, kita pergi duluan ya. Bye-bye, hati-hati. Jawaban yang dilontarkan Darmi tentu membuat ibunya semakin sedih dan sakit hati. Tapi sang ibu masih kuat untuk menahan rasa sedihnya. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama dalam perjalanan menuju ke pasar. Di perjalanan, Darmi bertemu kembali dengan temannya sewaktu sekolah. Darmi ya? Iya, ini yang tadi bukan ya? Iya Darmi, udah lama kita nggak ketemu ya? Rara ya? Iya, kita terakhir ketemu kayaknya pas SMP deh. Loh, kamu kenal sama dia? Iya, kamu gimana kabarnya? Baik. Rara sendiri gimana kabarnya? Aku baik banget. Kamu semakin dewasa semakin cantik ya. Soalnya tuh tinggal di kota. Kenapa kamu milih di desa? Soalnya rumah aku yang di kota lagi renovasi, jadinya aku di rumah lama dulu deh yang di desa. Oh, dan bangun banget ya kamu. Itu pembantu kamu, aku kira dia ibu kamu. Kan banyak tuh yang malu kalau misalnya jalan sama pembantunya. Iya, ini pembantu aku. Sebenarnya dia babu aku sih. Cuman karena dia nggak bisa melunasin utangnya ke aku, jadi ya udah deh, setelah dia bayar aku jadi pembantu. Oh, mulia banget ya diri kamu. Jarang-jarang loh ada yang kayak kamu. Oh iya, ngomong-ngomong, kita ini sekolahnya mau ngadain reuni. Kamu udah tahu belum? Reuni? Aku belum tahu sih. Iya, acaranya kurang lebih sebulan lagi. Oh, sebulan lagi? Masih lama ya berarti ya? 5 juta doang mah? Kecil. Udah nggak apa-apa, nanti aku sumbang 5 juta aja. Serius kamu nyumbang 5 juta? Ya serius lah. Masa orang kayak aku cuma nyumbang kecil aja sih? Oke, fix ya. Kamu nyumbang 5 juta. Nanti aku ke rumah kamu aja. Rumah kamu masih lama atau udah pindah? Sebenarnya rumah aku udah pindah sih, sebenarnya di pinggiran kota. Cuman karena rumah yang di pinggiran kota lagi renovasi, jadi aku di rumah lama dulu deh. Nanti langsung ke rumah lama dulu aku aja. Oke, kita ketemu di sana ya. Dadah. Dadah. Ibu udah sini aja lah. Jangan nak, ini tuh barang harga satu-satunya. Jangan nak. Ya aku malu kalau misalnya ikut reunian, Ibu. Dan langsung aku jual aja, dapat ini mah 5 juta atau lebih. Ibu, aku mau jual gelang emas ini ya. Saya cek dulu ya, Bu. Ya boleh. Ini mah cuma dapat 5 juta, Bu. 5 juta doang, ngepas ya? Gak bisa jadi lebih 6 juta gitu, Nggak bisa bisa, ya? Bu. Soalnya barang yang dulu-dulu, Bu, udah nggak terlalu laku di sini. Dia cuma dapat 5 juta nggak apa-apa. 5.500.000 deh. Nggak bisa, Bu. Soalnya ini barang lama. Yaudah deh, ambil aja deh 5 juta. Saya siap ya, Bu. Ini ya, Bu, uangnya. Ya, terima kasih. Iya, Bu. Jadi kamu dari mana aja? Duh, maaf ya, tadi aku habis beli barang dulu, biasa makeup. Ya ini uang 5 jutanya ya, pas ya. Terima kasih banyak ya. Kalau gitu aku pulang dulu ya, soalnya masih ada urusan. Oh iya udah, oke. Kasih dan hati. Ibu, apa sih nangisnya sampai kayak gitu? Ya Tuhan, tolong kutuklah anak hamba ya Tuhan. Hamba sudah tidak tahan menahan cobaan ini. Kutuklah anak hamba ya. Ibu, ampun Bu. Ya Tuhan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung. Petir menyambar dan suara guntur bergemuruh memakan telinga. Hujan deras pun turun. Kemudian secara perlahan, kaki Darmi berubah menjadi keras dan menjadi batu. Darmi pun mulai panik. Namun, apa anda kuat, nasi sudah menjadi bubur. Teman itu tidak dapat lagi Darmi hindari. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi berubah menjadi batu. Perubahan itu terjadi mulai dari kaki, badan, hingga ke kepala. Anak durhaka itu hanya bisa menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air menetes dari kedua mata putrinya. Seorang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa itu. Tak
Tak lama kemudian, cuaca kembali terang seperti semula. Namun, seluruh tubuh Darmi telah berubah menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan bersandar ke tebing. Oleh masyarakat setempat, batu itu mereka beri nama Batu Menangis. Aku udah lama banget jualan Darmi deh. Mana ya dia ya? Ini udah lama ya gak kelihatan. Maafin aku kangen liat mukanya, cantik banget Masya Allah. Iya dia cantik banget kan. Apa mau kita ke rumahnya aja kita cek ya? Boleh, emang kamu tahu rumahnya? Aku kurang tahu sih, tapi kemana aku lihat dia ke arah sini sana. Oh ya udah yuk, ayo. Ada apa, Dok? Ibu ada namanya nggak Bu? Oh, Darmi sudah lama pergi dari rumah, Dok. Kenapa Bu? Ibu nggak tahu, dia tiba-tiba meninggal. Makasih ya Bu. Tidak ada masalah apa ya Bu ya? Kemarin banget ya aku lihatnya. Terima kasih ya dia bisa kabur dari rumah. Ini apa mungkin karena masalah keluarga? Iya mungkin ya. Daripada mikirin Darmi, ini kita lihat kolam baru aja yuk. Karena di sana dia koleksi ikan baru. Oh iya benar. Iya. Udah yuk.